dulu ya. Assalamualaikum anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Sudah siap belajar semua kan? Alhamdulillah. Kalau begitu, yuk kita simak materi selanjutnya. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang bunyi dan bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Kemarin Bu Ririn sudah bahas sedikit tentang keragaman di Indonesia ya. Masih ingat contoh keragaman yang Ibu sebutkan kemarin? Ya, benar sekali. Jadi, Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. Keragaman tersebut meliputi keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman rumah adat, keragaman tarian, keragaman pakaian tradisional, keragaman senjata tradisional, keragaman agama, dan keragaman alat musik tradisional. Apa itu keragaman suku bangsa? Jadi, suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia yaitu karena banyaknya suku yang ada di Indonesia membuat Indonesia memiliki beragam bahasa daerah. Contohnya, bahasa Sunda dari daerah Jawa Barat, bahasa Betawi dari daerah DKI Jakarta. Selain beragamnya bahasa, Indonesia juga memiliki beragam rumah adat. Jadi setiap provinsi di Indonesia itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda, Nak. Contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Misalnya rumah Gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Nuwo Sesat, rumah adat yang berasal dari Lampung. Lalu ada juga Honai, berasal dari Papua. Selain keragaman rumah adat, Indonesia juga memiliki keragaman tarian. Nah, tarian yang ada di Indonesia ini merupakan salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contoh tarian yang ada di Indonesia yaitu ada tari saman yang berasal dari Aceh, ada pula tari Sigah Penguten yang berasal dari daerah Lampung. Dengan beragamnya suku bangsa, membuat Indonesia juga memiliki beragam pakaian tradisional. Nah, pakaian tradisional atau pakaian adat ini merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat yang ada di Indonesia diantaranya ada payas dari Bali, ada pula beskap dari Jawa Tengah. Selanjutnya keragaman senjata tradisional. Nah, senjata tradisional ini biasa digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contoh senjata tradisional yang ada di Indonesia diantaranya ada rencong dari daerah Aceh, ada keris dari Jawa, ada pula tombak trisula dari Sumatera Selatan. Selain keragaman suku bangsa, bahasa, rumah adat, tarian, pakaian tradisional, senjata tradisional, Indonesia juga memiliki keragaman alat musik tradisional. Jadi, setiap provinsi yang ada di Indonesia memiliki alat musik tradisional
yang beragam. Nah, cara memainkan alat musiknya ada yang dipukul, ada yang ditiup, dan juga ada yang digesek. Contoh alat musik tradisional yang ada di Indonesia diantaranya ada tambo dari daerah Aceh, ada tifa dari Papua, ada angklung dari Jawa Barat. Nah, itu dia tadi keragaman yang ada di Indonesia. Untuk lebih mengenal keberagaman negara kita, yuk kita kerjakan soal berikut ini. Masih semangat ya, Nana? Coba di antara kalian, siapa yang masih ingat nama alat musik tradisional yang berasal dari Papua? Betul, nama alat musik tradisional yang berasal dari Papua adalah tifa. Ada yang tahu bagaimana cara memainkannya? Ya, cara memainkannya adalah dengan cara dipukul. Nah, jika tifa dipukul, maka tifa akan menghasilkan bunyi. Dengan demikian, tifa adalah sumber bunyi. Apa sih sumber bunyi itu? Sumber bunyi adalah benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Semakin besar getaran benda, bunyi yang dihasilkan juga semakin kuat, Nak. Tapi tidak semua bunyi bisa didengar oleh telinga manusia ya. Jadi, bunyi yang bisa didengar telinga manusia adalah bunyi audio sonik. Oh ya, Nak, bunyi dapat terdengar karena adanya perambatan bunyi loh. Ada yang tahu bunyi dapat merambat di media apa saja? Ya, jadi bunyi dapat merambat di media atau benda seperti benda padat, cair, dan juga gas. Pertama, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya adalah ketika kita memukul sebuah meja. Nah, maka bunyi merambat melalui meja. Nah, meja ini termasuk benda padat. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya, ketika kita menepuk air di dalam suatu ember, maka bunyi akan merambat melalui air yang ada di dalam ember tersebut. Jadi, air ini termasuk benda cair. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda gas. Contohnya, ketika kita sedang berbicara dengan teman kita. Nah, bunyi ini merambat melalui udara. Jadi, udara termasuk dalam benda gas. Oh ya, Nak. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Kenapa ya bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa? Ada yang tahu jawabannya? Ya, hal ini dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat digunakan untuk merambat bunyi. Nah, itu dia tadi materi kita tentang sumber bunyi dan perambatan bunyi. Bagaimana? Sudah paham? Nah, agar kalian lebih paham lagi, yuk kerjakan soal berikut ini. Ayat ini menegaskan bahwa setiap kedudukan manusia adalah sama, dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Nah, itu dia tadi materi kita hari ini. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa tilawah, murojaah, dan sholat 5 waktu. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.